Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam channel. Sebagai umat Islam, nama jembatan Shirathul Mustaqim sudah tidak asing lagi di telinga kita. Jembatan tersebut merupakan penghubung antara surga dan neraka. Kita tentu sulit membayangkan bagaimana perwujudan jembatan tersebut, sebab para ulama menyebutkan bahwa titiannya sekecil rambut yang dibelah menjadi 7. Jika sang penghubung surga dan neraka sekecil itu, bagaimana kita bisa melewatinya? Tak akan bisa dibayangkan dengan akal sehat kita. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ada yang mampu melewatinya. Terlepas dari cara bagaimana melewatinya, baiknya kita simak terlebih dahulu beberapa fakta tentang jembatan Shirathul Mustaqim tersebut. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Merupakan jembatan yang lurus. Nama jembatan Shirathul Mustaqim sendiri berasal dari bahasa Arab, Sirat al-Mustaqim. Nama tersebut juga banyak terkandung dalam Al-Quran. Bahkan hampir setiap waktu diucapkan umat muslim saat membaca surat Al-Fatihah. Pada kalimat ihdinas siratal mustaqim, jika diterjemahkan berarti tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Secara harfiah, siratal mustaqim memiliki makna jalan yang lurus, atau bisa diartikan sebagai jembatan yang lurus. Umat muslim pun meyakini jika jembatan tersebut terbentang di atas neraka, di mana ujung dari jembatan tersebut merupakan surga. Tajamnya melampaui pedang. Melewati jembatan Shirathul Mustaqim merupakan salah satu peristiwa yang pasti dialami oleh manusia. Bukan hanya dari golongan orang biasa, bahkan para nabi juga akan melewatinya. Titian tersebut digambarkan dengan sebuah garis yang sangat tipis, bahkan lebih tipis dari rambut, namun tajamnya melampaui pedang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, sampai kepadaku kabar bahwa sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Sahih Muslim nomor 117. Sangat sulit dibayangkan betapa mengerikan saat memijakkan kaki di atas sesuatu yang tajamnya melampaui pedang. Keadaan itu juga dijabarkan dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 71 sampai 72. Dalam ayat tersebut, Allah memang menggariskan bahwa semua manusia akan melewati jembatan mengerikan tersebut. Namun Allah akan menyelamatkan sebagian yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Al-Quran surat Maryam ayat 71 sampai 72. Diriwayatkan dari kalangan para sahabat, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ka'ab bin Ahbar, bahwa yang dimaksud dengan mendatangi neraka dalam ayat tersebut adalah melewati sirat. Licin dan juga berduri. Selain tajam, jembatan Shirathul Mustaqim juga sangat licin. Di atasnya terdapat banyak sekali besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Jembatan tersebut menyerupai sebuah pohon yang memiliki duri tajam. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW adalah orang pertama yang akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Tentu saja, sebagai manusia suci, akan sangat mudah bagi Nabi Muhammad SAW melewatinya. Namun, bagaimana dengan manusia seperti kita? Pada saat itu, Rasulullah SAW akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan manusia berdasarkan dengan imannya. Meski jembatan itu sangat tipis, tajam dan berduri, Allah tetap memberikan kemampuan pada siapapun manusia yang Dia kehendaki. Rasulullah SAW bersabda, dan dibentangkan jembatan Jahannam, akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah
selamatkanlah. Pada sirot itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sa'dan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon sa'dan. Tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Maka ia mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Gambaran saat menyeberang. Selain digambarkan sebagai jembatan yang tipis dan tajam, menurut penuturan ulama, jembatan tersebut juga bergerak ke kanan dan ke kiri. Hal itu akan membuat para penyeberangnya merasakan ketakutan luar biasa. Tiap kali kaki yang berpijak pada titian tersebut akan sangat mudah untuk tergelincir dan jatuh ke bawah. Mengingat betapa tajamnya jembatan Shiratal Mustaqim, sebelum jatuh bisa saja tubuh manusia yang melewatinya terpotong terlebih dahulu oleh jembatan yang ia lalui. Namun masing-masing manusia punya cara tersendiri saat menyeberanginya. Digambarkan ada manusia yang menyeberang dengan begitu cepat seperti kedipan mata, ada pula yang merangkak namun selamat. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin berada di atas sirat, ada yang secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari, dan ada yang secepat pengendara. Maka ada yang selamat setelah tertatih-tatih, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka yang paling terakhir merangkak secara pelan-pelan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Membedakan antara orang beriman dan orang munafik. Seperti dijelaskan sebelumnya, orang yang menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim memiliki cara yang beragam. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti naik kuda, ada yang tertatih-tatih namun akhirnya selamat, ada pula yang tercabik-cabik hingga akhirnya terjatuh ke dalam neraka. Menurut Rasulullah SAW, saat peristiwa tersebut terjadi, para nabi dan malaikat juga sibuk mendoakan orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, dan dibentangkan sirat di atas permukaan neraka jahanam, maka aku dan umatku menjadi orang yang pertama kali melewatinya. Dan tiada yang berbicara pada saat itu kecuali para rasul, dan doa para rasul saat itu, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Di antara mereka ada yang tertinggal dengan sebab amalnya, dan di antara mereka ada yang dibalasi sampai ia selamat. Hadis riwayat Muslim. Karena doa tersebut, Allah pun memberikan cahaya bagi mereka yang beriman, cahaya yang membedakan antara manusia yang beriman dan manusia yang munafik. Dengan bantuan doa para nabi dan malaikat, orang-orang yang bertakwa akan diberi kemampuan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari itu engkau melihat orang-orang mukmin, cahaya mereka menerangi di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 12. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan ayat di atas bahwa ketika melewati Shiratal Mustaqim, setiap mukmin akan diberi cahaya sesuai dengan amalannya masing-masing. Di antara mereka ada yang binasa disebabkan amalnya, dan di antara mereka ada yang tergelincir namun kemudian ia selamat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sahabat Cinta Islam Channel, adanya beberapa fakta tentang jembatan Shiratal Mustaqim ini mungkin membuat beberapa di antara kita masih kesulitan membayangkan bagaimana wujud jembatan yang menghubungkan antara neraka dan surga tersebut. Sebagai manusia biasa, kita memang tidak akan bisa menjangkau kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala walau sedikit pun. Namun, alangkah baiknya mulai dari sekarang kita hendaknya memperbaiki kualitas iman dan takwa kita agar selamat saat melintasi Shiratal Mustaqim. Imam Qurtubi rahimahullah menambahkan, bayangkan wahai saudaraku, seandainya dirimu berada di atas sirat dan engkau melihat di bawahmu neraka jahanam yang hitam kelam, panas dan menyala-nyala, engkau saat itu sesekali berjalan dan sesekali merangkak. Kitab At-Tazkirah nomor 381. Wallahu a'lam. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
شكرا يا ربي شكرا